Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal-soal dari materi pertemuan yang ketiga yang berkaitan dengan keterkaitan ekonomi antar negara, investasi asing, pedagang asing, hingga perusahaan multinasional. Mengenai dana yang mencerminkan meningkatkan keterkaitan ekonomi antar negara, kita bisa melihatnya dari beberapa hal penting, misalnya perdagangan internasional atau ekspor dan impor yang terus bertambah. Kemudian arus investasi asing langsung maupun portofolio yang semakin besar, serta jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di lintas negara yang terus bertambah. Tidak hanya itu, integrasi pasar keuangan global juga menjadi semakin erat. Sementara teknologi transportasi dan komunikasi membuat arus barang, modal, tenaga kerja hingga informasi bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Semua ini merupakan bukti nyata bahwa keterkaitan antar negara semakin meningkat. Faktor-faktor pendorong dari keterkaitan tersebut, ada banyak alasan mengapa ekonomi antar negara semakin terhubung. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang membuat hambatan tarif dan non-tarif berkurang jelas menjadi salah satunya. Kemajuan teknologi transportasi dan informasi juga sangat berperan karena menurunkan biaya interaksi antar negara. Lalu, perusahaan multinasional yang ingin memperluas pasar mendorong keterhubungan ekonomi global. Selain itu, adanya perbedaan keunggulan komparatif antar negara membuat masing-masing negara saling melengkapi dan permintaan pasar global yang semakin meningkat juga mendorong keterkaitan ini semakin kuat. Kemudian mari kita lihat pada konteks Indonesia bagaimana investasi langsung asing atau FDI serta pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1970 hingga 1880-an, FDI yang masuk ke Indonesia lebih banyak berfokus pada sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan tambang. Namun seiring berjalannya waktu, khususnya sejak tahun 1990-an hingga sekarang, arah investasi asing bergeser ke sektor manufaktur, infrastruktur, jasa, bahkan digital dan teknologi. Sementara itu, pola perdagangan Indonesia juga mengalami transformasi jika dahulu ekspor Indonesia sangat tergantung pada komoditas primer seperti minyak dan hasil bumi. Sekarang semakin beragam mencakup produk-produk manufaktur seperti tekstil, elektronik, otomotif, kelapa sawit, hingga furnitur. Pasar tujuan ekspor pun tidak lagi terbatas pada Amerika Serikat dan Eropa, tetapi juga meluas ke kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea, serta negara-negara dalam lingkup ASEAN. Kemudian kita masuk ke bahasa kerjasama ekonomi regional. Kerjasama semacam ini dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Pertama adalah free trade area, di mana terhadap negara anggota dihapus, tapi masing-masing negara masih bebas memenuhi tarif eksternal terhadap negara non-anggota. Kedua adalah custom union, di mana selain tarif antar anggota dihapus, tarif eksternal untuk non-anggota juga diseragamkan. Tiga adalah common market yang lebih dalam lagi, karena selain perdagangan bebas, arus modal dan tenaga kerja juga bebas bergerak. Keempat adalah monetary union yang ditandai dengan menggunakan mata uang yang sama antara negara-negara anggota seperti euro di Uni Eropa. 5 dan yang paling tinggi tingkat integrasinya adalah political union, di mana negara anggota tidak hanya bersatu secara ekonomi tetapi juga secara politik. Perbedaan kelima kategori ini terletak pada tingkat kedalaman integrasinya. Kemudian kita bahas tentang neraca pembayaran. Pertanyaannya, apakah neraca pembayaran benar-benar mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain? Jawabannya, iya. Neraca pembayaran memang merupakan instrumen utama untuk mencatat transaksi lintas negara, mulai dari ekspor, impor, investasi, utang, hingga bantuan internasional. Namun, meski penting, neraca pembayaran tidak sepenuhnya akurat. Ada beberapa keterbatasan, misalnya, masih ada transaksi yang tidak tercatat, seperti perdagangan informal atau arus modal gelap. Selain itu, adanya perbedaan nilai tukar dan metode pencatatan bisa menimbulkan distorsi. Neraca pembayaran juga hanya memberikan gambaran makro sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi mikro atau distribusi keuntungan di masyarakat. Jadi, neraca pembayaran penting, tetapi tidak sempurna. Kita masuk ke faktor-faktor yang mendorong ekspansi perusahaan multinasional. Ada beberapa alasan. Pertama yaitu mereka ingin mencapai economies of scale, yaitu semakin besar skala produksi, semakin rendah biaya per unit. Kedua, perusahaan multinasional ingin lebih dekat dengan pasar
untuk mempercepat distribusi. Ketiga, mereka mencari akses terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja yang lebih murah. Dan yang keempat, mereka ingin melakukan diversifikasi risiko agar tidak bergantung pada satu negara saja. Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah koordinasi lintas negara dan regulasi yang ramah investasi dari negara tujuan sering menjadi daya tarik tambahan. Tentu ada juga faktor-faktor yang menghambat ekspansi perusahaan multinasional. Beberapa di antaranya adalah regulasi dan birokrasi yang rumit di negara tujuan, perbedaan budaya, bahasa, serta preferensi konsumen yang menyulitkan adaptasi, hingga risiko politik dan keamanan yang membuat investor ragu. Selain itu, proteksionisme dalam bentuk tarif tinggi atau pemanasan produk asing juga bisa menghambat. Jangan lupa bahwa biaya investasi awal untuk masuk ke pasar internasional sangat besar, dan perusahaan multinasional juga harus menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lokal yang lebih memahami kondisi pasar logistik. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antar negara, investasi asing, pola perdagangan, integrasi regional, hingga peran perusahaan multinasional sangat berpengaruh terhadap dinamika perekonomian global. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Cek dengan